Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullah ta'ala jami'an. Pertama kami mohon maaf ya atas keterlambatan ini. Tadi ada mengisi pengajian ya, kegiatan gerakan Unhas mengaji ya. Dan tadi ada tanya jawab sampai menjelang maghrib dan ternyata macet ya, terjebak macet di sekitaran Laiminah ya. Taib, ala kulli alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk hadir guna melanjutkan kajian kita. Dan mungkin tidak sempat lagi di absen, tidak usah di absen dulu ya, absen sendiri nanti, ya sudah terlambat, nanti masing-masing yang mengabsen. Kita dan tidak sempat juga murojaah ya, tidak apa-apa ya, atau sedih kalau tidak ditanya ya, sedih ya, apalagi kalau sudah belajar ya, insyaallah. Malam hari ini di malam terakhir bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah. Hari ini, malam ini ada Ru'yatul Hilal. Belum ada laporan apakah ada hilal yang terlihat. Dan jika memang belum, berarti malam ini adalah malam ke-30 ya di bulan Jumada Al-Ula 1447 Hijriah. Dan besok malam baru 1 Jumada Al-Akhirah ya, atau Al-Akhirah ya, Jumada Al-Akhirah atau Jumadil Akhir. Jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan masuk pada bab Fadilah Al-Aswad minal kabath. Fadilah al-aswad minal kabath. Ya. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر للمؤلف ولشيخي وللحاضرين والمستمعين. كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضيلة الأسود من الكباث. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسواد منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. الباب الذي بعده باب إكرام الضيف
وفضل إيثاره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئ طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Nah, ahsan. Jemaah sekalian, kita mulai dengan bab Fadilah al-aswad minal kabas, bab tentang keutamaan yang hitam ya, dari buah dari pohon kabas. Pohon kabas ini di antara pohon yang darinya digunakan kayu siwak yang biasa kita saksikan atau yang biasa kita gunakan, dari pohon arak ya, pohon arak, dan rantingnya yang biasa digunakan untuk bersiwak, dan buahnya ya bisa dicicipi ya. Kita baca ya hadisnya. Hadis ke-1329, hadisu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, hadis yang datang dari sahabat yang mulia, yang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najni al-kabath, kami mengambil, memetik ya dari buah pohon al-kabath. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bil aswadi minhu, ambil yang hitam dari buahnya, fa innahu atyabuhu, karena itu yang paling bagus, yang terbaik darinya. Qalu, para sahabat bertanya, akunta tar'a al-ghanam, apakah engkau dahulu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing? Qal, beliau menjawab, wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha, bukankah setiap nabi dulu pernah menggembalakan kambing? Ya. Jemaah sekalian, hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab tentang minuman, kitab Al-Ashribah ya. Kitab kita masih kitab tentang minuman, namun sejak awal kita sudah sampaikan bahwa dalam kitab ini terdapat penjelasan tentang masalah minuman dan makanan sekaligus ya. Dan kali ini penjelasan tentang buah dari pohon arak ya, pohon arak, namanya arak gitu ya. Arak bukan arak bahasa Indonesia ya. Ya, kalau arak bahasa Indonesia apa artinya? Khamar. Ya, ini arak memang tulisannya arak gitu ya.
alif, ra dan kaf ya. Jadi arak ya, bukan bahasa Indonesia yang berarti khamar. Hadis ini ya, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah pelajaran yang diambil oleh para sahabat dengan keberadaannya bersama dengan Rasulullah SAW. Yang kita sudah sering menyebutkan bahwa ini keutamaan para sahabat yang selalu membersamai dengan Nabi SAW. Dan istimewanya ternyata bersama dengan Nabi SAW bukan hanya mempelajari tentang masalah ibadah beliau, banyaknya ibadah beliau, tata cara ibadah beliau, dan juga bukan hanya mengenali akhlak, budi pekerti serta adab-adab beliau. Ternyata membersamai beliau juga bisa kita mendapatkan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum maksudnya dia adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam persoalan-persoalan duniawi. Dan kita sudah menjelaskan yang lalu kekeliruan sebagian orang yang menyangka hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui masalah dunia kalian. Hadis ini dianggap sebagai hadis umum untuk mengatakan Nabi kita SAW tidak pantas bicara tentang masalah-masalah duniawi, tidak pantas bicara tentang persoalan-persoalan ilmu pengetahuan, tidak pantas bicara tentang tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya, padahal itu kasus yang sangat khusus. Hadis antum a'lamu bi umri dunyakum, seharusnya kalau kita mau jujur hanya masalah itu saja ya Rasulullah katakan. Lalu di masalah-masalah yang lain, di hadis-hadis yang lebih banyak, beliau memberikan faedah-faedah yang umum kepada para sahabatnya, termasuk persoalan-persoalan makanan-makanan yang baik, ya buah-buahan yang baik, pohon-pohon dan seterusnya. Beliau banyak berbagi ilmu pengetahuan faedah, bahkan kiat-kiat tips-tips untuk persoalan-persoalan kesehatan dan semacamnya. Dan di antaranya adalah ketika mereka jana yajni, itu namanya hasada yahsudu ya, memanen atau mengambil. Jinayah ya. Al-kabat, jadi kabat ini pohon arak seperti yang kita sebutkan. Dan ada buahnya ya, ada buahnya. Biasa buahnya warna merah-merah dan ada juga kuning-kuning. Tapi ternyata yang direkomendasikan oleh Nabi SAW yang kalau sudah hitam ya, yang hitamnya. Ya kan mirip kalau anggur kan ada anggur yang hijau, anggur yang merah dan ada juga yang hitam. Ya. Jadi begitu juga kurang lebih seperti itu ya buahnya ini. Ternyata Nabi kita SAW mengatakan alaikum bil aswad, ambil yang hitam ya, artinya yang paling bagus, dicicipi, digunakan, dimanfaatkan yang hitam. Dan ini tidak menafikan yang lainnya. Makanya beliau mengatakan fa innahu atyabuhu, yang hitam itu yang lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Saya kurang tahu ya bahasa pohonnya ini kalau di Indonesia ya. Dan apakah tumbuh di Indonesia pohon arak yang digunakan untuk siwak itu? Ada yang tahu ya? Apakah ya ada ahli pohon di sini? Kehutanan atau apa? Ada yang biasa digunakan siwak itu? Oh, Masya Allah. Di Makassar tidak ada. Apa namanya? Apa? Pohon arak. Oh, Masya Allah. Iya. Berarti tinggal ya yang mau lebih tahu konfirmasi ke Jufri insyaallah ya. Dan jamaah sekalian, siwak ya, siwak sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Tibyan dan yang lainnya, dan juga kalau tidak salah dalam Al-Adhkar beliau sebutkan
bahwa siwak yang disunnahkan sebenarnya semua alat yang digunakan apa saja untuk membersihkan ya mulut kita itu dianjurkan, bersiwak namanya. Tapi mereka sepakat, ulama sepakat bahwa yang paling direkomendasikan, yang paling afdol adalah bersiwak dengan kayu arak tersebut ya, kayu arak. Itu disebutkan nas ya, oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Jadi ya mungkin sebagian kita mengatakan saya pakai sikat gigi, saya pakai yang lainnya dan yang lainnya, tidak ada masalah. Intinya adalah membersihkan mulut kita, tapi jika memadukan ya dengan segala teknologi yang ada saat sekarang dan memadukan dengan yang semacam itu, tetap dianjurkan ya, direkomendasikan, dan mudah-mudahan juga bisa mendapatkan pahala yang khusus ya, karena itu yang lebih dikenal ya pada masa itu. Apalagi saat sekarang sudah dikembangkan ya, dan tampaknya dari segi kesehatan pun sudah membuktikan ya, makanya begitu banyak saat sekarang muncul pasta gigi yang dari kayu arak itu ya, dengan nama siwak atau yang lain-lainnya ya. Tapi itu rantingnya ya, rantingnya. Jadi kalau antum lihat itu buah-buahnya ada rantingnya, saya itu rantingnya. Makanya ada rantingnya yang kecil, ada juga yang besar ya, karena ada orang itu kalau bersiwak Masya Allah ya, besar sekali ya. Itu memang yang besar yang dia pakai. Ada juga yang kecil ya, bagusnya yang kecil sebenarnya. Maksudnya yang kecil ya seperti kita cocok yang kecil, tapi ada orang kayaknya ya cocoknya begitu ya, besar ya, dia pakai ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tinggal ya ada Pak dokter kita sini ya, lihat yang mana yang lebih bagus ya dari segi kesehatan. Para sahabat ketika mendengarkan anjuran ini, mereka tidak ada yang berkeberatan, tidak ada yang protes, dan tidak ada yang menyaksikan sabda Nabi SAW. Karena begitulah mereka sam'an wa ta'ah ya, bahkan dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, seperti yang kita bahas, asalnya mereka terima ya, orang yang diberikan nasihat untuk tidak usah mengawinkan kurmanya itu awalnya dia terima dengan baik karena Rasulullah yang menganjurkan. Ternyata akhirnya dikoreksi sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada koreksi sama sekali, berarti ini berlaku dan memang demikianlah adanya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mencoba mengambil kesimpulan, sehingga mereka bertanya, mereka bertanya, akunta tar'al ghanam, apakah kamu pernah menggembalakan kambing? Apa hubungan antara informasi yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pohon arak ini dengan menggembalakan kambing? Kata ulama kita, karena ini pengalaman dengan pohonnya ya, dengan ranting dan sebagainya, ini kan daun-daunnya, ini kan biasa paling tahu masalah ini penggembala ya, karena biasa dia kasih makan kambingnya ya, dan dia makankan ya, dikasih makan dengan daun-daunan dan yang lainnya ya. Maka penggembala punya pengalaman tentang itu, dan ini yang difahami ya oleh para sahabat, bahwasanya ini kayaknya berdasarkan pengalaman Nabi kita Muhammad SAW dari pengalaman beliau ketika menjadi seorang penggembala ya. Dan ini khas sekalian menjelaskan kepada kita keutamaan berbagi kiat-kiat dalam masalah-masalah kehidupan ya. Dan ini suatu hal yang baik. Jadi bukan cuma baik ya, kan biasa ada, Masya Allah, kita hadirkan narasumber, ada orang dokter ya, ada ahli medis, ada kesehatan, ada ahli pertanian dan sebagainya, untuk berbagi kiat-kiat, berbagi pengalaman, tips-tips tentang suatu masalah kesehatan dan masalah buah-buahan dan sebagainya. Itu baik-baik saja, itu suatu hal yang dianjurkan, bahkan pernah dilakukan langsung oleh Nabi SAW ya. Dan sahabat suka mendengarkan yang semacam itu ya. Jadi ketika kita mengundang narasumber kadang untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan masalah kiat-kiat praktis atau pengalaman masalah-masalah yang semacam ini ada sunnahnya, ada contohnya ya, dicontohkan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan ini juga satu hal yang baik ya, ketika seorang dai, seorang alim punya banyak pengalaman ya, bisa berbagi ya. Makanya dakwah itu makin banyak pengalaman hidup kita,
makin banyak hal yang bisa kita berikan kepada umat, ya. Karena persoalan-persoalan dakwah itu sangat kompleks, ya, banyak sekali, dan butuh banyak pengalaman-pengalaman untuk kita tahu bagaimana cara menyikapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di medan, di lapangan dalam dakwah itu. Dan orang tahu, ya, bagaimana korelasi antara berdakwah dan menggembala, ya. Kita menggembalakan kambing, kita atur dia bagaimana dia diarahkan untuk makan, minum, diarahkan untuk ke tempat, ya, dia merumput dan seterusnya. Itu perlu kesabaran, ya, apalagi kambing, ya, katanya dia lebih membutuhkan keterampilan dan kesabaran yang lebih, ya. Dan itu satu bekal yang sangat dibutuhkan oleh seorang dai, ya. Jadi dai perlu memang banyak pelatihan-pelatihannya. Makanya antum-antum ini tadi berdoa, masya Allah, ya, bukan cuma belajar Quran dan Sunnah, banyak nanti pelatihan-pelatihan antum. Sudah pernah ada pelatihan-pelatihan? Belum, ya? Dirasa, ya, masya Allah, ya. Ya, maksudnya pelatihan-pelatihan seperti itu, ya, pelatihan-pelatihan. Di samping itu saya materi-materi pokok tentang Quran dan Sunnah, pelajaran-pelajaran agama yang sebagai bekal, juga masalah-masalah hal yang praktis dalam kehidupan, ya, itu juga perlu untuk dipelajari. Pelatihan-pelatihan semacam itu sangat dibutuhkan oleh seorang dai, dan sangat tampak, ya, beda seorang dai yang punya banyak pengalaman, ya, hidup, dan dia bisa berbagi menjadi bekal baginya dibandingkan orang yang miskin pengalaman, ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara kesamaan para nabi adalah menggembalakan kambing. Jadi para nabi itu ada kekhususannya dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dan di antara para nabi ada kekhususan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang namanya kekhususan para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang biasa. Dan di antara para nabi dan rasul ada yang memiliki kekhasan tersendiri, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, seperti halalnya ghanimah, ya, dan bagaimana musuh takut 1 bulan sebelum beliau sampai ke mereka, sudah musuh pada takut. Tanah bisa dijadikan bersuci, bisa dijadikan tempat sholat. Itu kekhususan beliau, ya. Dan beberapa kekhususan yang lain. Al-Qadiyat Al-Yahsubi rahimahullah punya buku Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa terhadap kekhususan Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama menulis buku khusus kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi ada beberapa hal yang sama para nabi dan rasul, semuanya seperti itu. Di antaranya ini, ya, bahwa para nabi dan rasul semuanya memiliki pengalaman menggembala, ya, menggembala. Maka bagus, ya, kalau ada ini juga bagus diusulkan ini ke usulkan ke penanggung jawab, ya, berikan kami kesempatan 1 bulan sebelum dikirim nanti menggembala kambing, ya. Lalu setelah selesai menggembala dinikmati kambingnya, ya. Jadi, ya, catat itu sebagai usulan nanti, ya, kepada penanggung jawab. Itu latihan. Ya, ini latihan-latihan yang sangat dibutuhkan insyaallah. Dan juga bagi para penggembala, ya, kalau ada di antara kita yang penggembala punya kambing, diharapkan tidak hanya jadi penggembala saja, jadi dai juga, ya, karena antum yang paling punya bagus pengalaman untuk menjadi dai, ya. Jadi ini kolaborasi nih, ya, atau semuanya baku coba semuanya, ya. Jadi yang dai belajar menggembala, yang sudah menggembala jangan hanya puas jadi seorang penggembala saja, bahkan tingkatkan level kita menjadi seorang dai, ya. Karena jika kita berhasil menggembala kambing, insyaallah kita akan berhasil mengarahkan manusia, memimpin manusia. Kullukum ra'in, ya. Ini jamaah sekalian tentang hadis yang pertama.
Adapun hadis kedua, hadis yang terakhir, bab tentang memuliakan tamu dan keutamaan isar, ya, bab ikramud dhaif wa fadl isarihi, bab keutamaan memuliakan tamu dan keutamaan mengutamakan tamu, ya. Tadi memuliakan dan mengutamakan, artinya mengutamakan tamu dibandingkan diri sendiri sebagai tuan rumah. Ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini, kita akan bahas malam ini hadis yang pertama, tadi sudah dibacakan. Hadis ke-1330, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa laki-lakinya ini. Tapi sebagian riwayat mengatakan laki-laki ini sebenarnya Abu Hurairah sendiri. Ya, sebagian mengatakan laki-laki ini sebenarnya dia adalah perawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ila nisaihi, maka Nabi SAW mengutus kepada istri-istrinya. Jadi orang ini datang maksudnya datang untuk minta makanan, cari makanan. Ya, jadi orang ini yang datang sudah sangat lapar dan sudah lama tidak makan, sehingga terpaksa mendatangi Nabi SAW dengan mengharapkan ada sesuatu yang bisa dibagikan kepadanya untuk dia bisa cicipi. Ternyata setelah Nabi SAW mengutus untuk mengecek kepada istri-istri beliau, dicek semua istri-istri beliau, rumah istri beliau semuanya. Faqulna, ternyata semua istri beliau sepakat untuk mengatakan, ma ma'ana illal ma, tidak ada juga di rumah kita kecuali air saja, ya. Jadi semangat berbagi, tapi tidak ada juga, ya, kecuali air saja. Dan ini jemaah sekalian menunjukkan kezuhudan, kesederhanaan Nabi kita SAW dan istri-istri beliau. Bahkan ini bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan habis semua makanan tinggal air saja. Dan ini bukan 1-2 kali dialami oleh istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Aisyah, kadang 2 bulan berlalu dan masuk bulan ketiga, tidak ada sesuatu yang bisa kita masak di rumah kita. Lalu ketika ditanya, apa yang kalian konsumsi kalau tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa dibakar, ya, maka beliau mengatakan al-aswadan saja, aswadan, yaitu kurma dan air, ya, kurma dan air. Jadi ini menunjukkan kezuhudan, ya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa bukan inti kenikmatan dan kebahagiaan duniawi dan berkeluarga adalah dalam masalah makanan, ya. Karena jika kita mengatakan inti dari kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenikmatan duniawi adalah persoalan lengkapnya dan beraneka ragamnya jenis masakan dan makanan, kebahagiaan itu tidak dimiliki oleh para istri-istri Nabi. Ternyata justru kita tahu bahwasanya mereka lah orang-orang yang paling bahagia, ya, membersamai Nabi SAW. Jadi ini, ya, sekaligus menunjukkan bagaimana kezuhudan istri-istri Nabi kita SAW dan kesabarannya terhadap suaminya. Ini suami pejuang ini, ya. Jadi kalau mau memang menjadi istri dari pejuang, harus siap dengan risiko ini, ya. Kalau tidak, fata'alaina ummatikunna wa sahihkunna sarahan jamila, ya. Allah juga sudah katakan kepada nabinya, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turiduna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alain, ya. Kalau kalian mengharapkan dunia dengan semua perhiasannya, maaf saja, ke sini.
saya akan ceraikan dengan cara yang baik-baik, bukan cerai yang zalim, cerai dengan cara yang baik-baik, berikan hak-haknya, dan saya berikan mut'ah, mut'ah apa yang jadikan bekal untuk setelah itu, tapi kita tidak bisa bersama lagi, ya. Dan para istri Nabi semuanya memilih untuk tetap bersama dengan Nabi SAW dengan segala kesahajaannya, dengan segala keterbatasannya, ya. Maka ini diantara resiko, ya, bersama dengan dai dan pejuang, ya. Jadi kalau suaminya pejuang, dai, istrinya juga mesti siap seperti itu, ya. Dan bisa dinikmati insyaallah, ya, bisa dinikmati. Tidak selalu juga, ya, tapi kadang, ya, perlu kita sadar bahwa kita menjadikan itu sebagai bagian perjuangan yang kadang manis, ya, akibatnya insyaallah ketika kita memahami bahwa itu bagian atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala kita di sisinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kehabisan akal untuk menolong, ya. Jadi kan biasa kita sudah cari-cari mau bantu saudara kita, tidak ada. Maka kita bilang, afwan, sebenarnya saya mau bantu tapi tidak ada juga di rumah. Ternyata Nabi kita SAW punya cara yang lain. Beliau kalau sudah cari sesuatu yang bisa beliau bantukan kepada sahabatnya dan ternyata tidak ada, maka beliau tawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi beliau mulai dari istri-istrinya dulu. Selama mungkin kan beliau yang mau langsung menjamu. Tapi kalau sudah cek semua istri-istrinya tidak ada yang siap, maka beliau tawarkan ini kepada sahabat-sahabatnya yang lain, ya. Yang mana seandainya sahabat tadi yang mau minta bantuan, langsung kepada orang tersebut, mungkin tidak diterima, ya. Tapi kalau Rasulullah yang tawarkan, tentu saja beda, ya, beda jawaban dan responsnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadummu au yudifu hada. Beliau tawarkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa menggabungkan sahabat ini dengannya, atau siapa yang bisa menjamu sahabat ini malam hari ini. Faqala rajulun minal ansar, maka ada seorang dari kalangan Ansar, ya, ini seperti yang kita sebutkan yang lalu bahwa orang Ansar itu memang dikenal dengan kedermawanannya, dengan sifatnya yang sangat pemurah, ya, suka membantu. Maka orang Ansar ini langsung bilang, saya. Padahal dia tidak cek dulu bagaimana dengan istrinya dan kesiapan di rumahnya, ya. Jadi langsung dia bilang saya. Jadi dia tidak mau, tampaknya beliau tidak mau keduluan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau yang langsung mengusulkan dan menawarkan dirinya, fantalaqa bihi ila imraatihi. Lalu diajak orang itu untuk ikut sama beliau menemui, artinya ke rumahnya. Faqal, lalu beliau beri pesan, akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kepintarannya, kecerdasannya. Beliau tidak bilang muliakan tamu kita, tapi beliau bilang muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar diberikan servis yang terbaik, dibantu dan dimuliakan, ya. Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara makna ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu. Apa kata sang istri? Faqalat ma indana illa qutu sibyani. Ternyata tidak ada apa-apa di rumah kita kecuali qut. Qut itu makanan pokoknya, sibyan anak-anak kita. Jadi bukan berlebihan, makanan pokoknya, dan bukan makanan pokok suami istri itu anak-anak, ya. Artinya kalau suami istri kan bisa bersahabat, ini anak-anaknya yang tinggal makanan anak-anaknya. Lalu beliau mengatakan, sang suami yang sudah terlanjur menyiapkan dirinya untuk memuliakan tamu Nabi SAW, langsung mengatakan, hayyi ta'amaki, siapkan makananmu, ya, artinya makanan yang sedianya disiapkan untuk anak-anaknya. Wa asbihi sirajaki,
dan matikan siraj, ya, matikan lampu, ya, lampu minyak tentunya dahulu. Wa nawwimi sibyanaki, dan usahakan anak-anakmu bisa ditidurkan, ya. Jadi kasih tidur anak-anakmu. Idza aradu asya'a, kalau mereka ingin makan malam, ya, mungkin makan malam. Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka sampai mendahulukan tamunya melebihi kebutuhan anak-anaknya, ya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa asya, makan malam, itu dikenal di masa itu, ya. Jadi seperti yang sering kami sebutkan bahwa 3 wajibah, ya, 3 makanan, ya, 3 waktu makan yang dikenal itu memang dikenal sejak dahulu, ya. Jadi tidak mengapa, ya, kalau orang mengenal makan pagi, makan siang, dan makan malam, ya. Tidak harus 1 kali makan, tidak harus 2 kali, 3 kali makan, itu juga ada dalilnya semuanya, ya. Makan pagi seperti dalil tentang puasa sunnahnya Nabi SAW. Beliau kadang datang pagi-pagi, dan ini bukan siang, ya, pagi-pagi, masih pagi-pagi. Karena kalau siang-siang tidak boleh lagi, orang baru niat puasa sunnah. Beliau datang pagi-pagi kepada istrinya, cari ada makanan. Istrinya bilang tidak ada yang bisa dimakan hari ini. Maka beliau bilang, kalau gitu saya niat puasa, ya. Puasa sunnah boleh diniatkan setelah waktu fajar. Itu makan pagi tuh. Makan siang, dalilnya adalah dalam Al-Quran bahkan ada, ya, makan siangnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau minta kepada Yusha bin Nun, ya, ketika sudah capek mengadakan perjalanan mau ketemu Nabi Khidir, minta apa? Ghada'ana, ya, minta siapkan makan siang kita, ya, makan siang. Makan malam banyak bahkan dalilnya, makan malam, ya. Hadis kita ini Asya, juga hadis tentang seorang yang masuk ke dalam rumahnya membaca basmalah. Kalau dia baca basmalah pada saat dia masuk, maka setan mengatakan kita tidak mendapatkan mabit, tempat nginap di rumahnya. Dan ketika masuk syaitan, ya, seandainya tidak baca basmalah tapi waktu mau makan lalu tuan rumah membaca basmalah, maka setan mengatakan kita tidak mendapatkan asya malam ini, ya, tidak mendapat asya malamnya. Berarti makan malam pun dikenal. Dan dalam hadis ketika azan dikumandangkan, azan isya dikumandangkan, dan makan malam telah dihidangkan, maka didahulukan apa? Asya. Fabda'u bil asya, ya. Kalau azan isya sudah dikumandangkan lalu makan malam sudah dihidangkan, maka dahulukan asya, ya. Asya bi fathi ain, asya makan malam, isya salat isya, ya. Berarti ada makan malam. Dan hadis itu menjelaskan bahwa pentingnya khusyuk, ya, sampai didahulukan. Yang penting tidak disengaja, ya. Ada orang menggunakan hadis itu untuk selalu tidak mau salat isya berjamaah, ya. Jadi selalu bilang sedang dihidangkan makan, bahkan dia sudah pesan mungkin sama istrinya, hidangkan pada waktu azan isya, ya, supaya jadi alasan tidak pergi salat jamaah. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya hilah yang tidak disyariatkan, berbahaya yang semacam itu. Ya, jadi semuanya, ya, tapi selama tidak berlebihan tentu saja, ya. Jadi biar 1 kali makan saja, kalau berlebihan tidak boleh, ya. Biar 3 kali, kalau tidak berlebihan tidak mengapa. Tapi bagaimana kalau 5 kali, ya, atau 4 kali, ya. Gimana hukumnya? Ya, gimana menurut kesehatan? Ya. Anda tidak tahu kalau ada nama-namanya, kalau selain dari yang 3 itu, ya. Fantalaqa ila imrati. Kemudian beliau mengatakan fa hayyat ta'amaha, maka sang istri setelah
mendengarkan arahan dari sang suami, ini juga suami istri salihah, mengikuti arahan sang suami, maka dia langsung menyiapkan makanan yang dipesan, artinya makanan yang tadinya disiapkan untuk sang anak. Wa asbahat sirajaha, lalu mematikan lampu supaya tidak ketahuan. Wa nawwamat sibyanaha, dan menidurkan anak-anak mereka. Summa qamat, kemudian dia bangkit, ka'annaha tuslihu sirajaha, seakan-akan dia perbaiki lampunya. Fa'athu, ya, dia padamkan. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan, jadi dia melakukan gerakan-gerakan, ya, tapi sudah mati lampu, sudah tidak ditahu. Keduanya melakukan gerakan-gerakan seakan-akan difahami keduanya juga ikut menikmati makanan bersama sang tamu, ya. Walaupun ya alhamdulillah tamunya juga tidak protes, ya, tidak kenapa dimatikan lampu, ya, kita makan ini, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak apa-apa makan gelap-gelap juga, ya, ya, tidak apa-apa, karena tidak salah alamat insyaallah, ya. Tangan ini akan tahu di mana mulut itu, ya. Jadi biar gelap-gelap, ya. Cuma masalahnya kalau ada makanan yang perlu hati-hati, ya. Fa'athu faja'ala yuriyani annahuma ya'kulani fabata tawiyaini, ternyata keduanya melewati malamnya tawiyain. Tawiyain artinya dalam keadaan kelaparan. Jadi keduanya bersabar untuk tidak makan malam hari itu dan berusaha untuk mengenyangkan sang tamunya. Falamma asbaha, ketika sudah pagi-pagi, fa asbaha ghada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, keduanya melapor. Asbaha ghada, ya, ghada bukan keduanya, ghada artinya datang, pergi di waktu pagi-pagi, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah mendapatkan wahyu, ya. Jadi sebelum orang ini melapor, Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Ini sama dengan kisah ketika Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyabarkan suaminya Abu Talha sewaktu meninggal anaknya, ya, meninggal anaknya. Lalu Ummu Sulaim melakukan khidmah yang terbaik untuk sang suami, menyabarkan akan kepergian sang anak, tapi sebelum dikabari beliau menyiapkan makanan yang terbaik, bahkan beliau menyiapkan dirinya untuk bersama dengan sang suami dengan khidmat yang terbaik, dan nanti setelah itu baru disampaikan bahwa anaknya meninggal. Lalu besoknya datang kepada Nabi SAW dan ternyata Rasulullah memuji, ya, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan mendoakan semoga hubungan malam itu melahirkan anak, dan memang demikian, ya. Jadi ini wahyu tentunya. Nabi kita tidak mengetahui yang gaib, tapi ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Dhahikallahu al-lailah aw ajiba min fi'alikuma." Allah tertawa dan Allah takjub, dalam artian Allah senang, ya, terhadap perbuatan Anda berdua, suami istri, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi hadis-hadis yang semacam ini, sebagaimana juga sebagaimana juga dalil-dalil Quran, maka kita mengatakan apa adanya. Allah tertawa dan Allah Subhanahu wa taala takjub, menunjukkan Allah bergembira. Juga ada sifat farihah, Allah senang, ya. Ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan seperti itu dan maknanya jelas, tapi tidak mau mentahrif lafadznya, ya. Jadi kita sebutkan apa adanya dengan penuh keyakinan bahwa tertawanya Allah dan senangnya Allah dan takjubnya Allah tidak sama dengan makhluknya sama sekali, ya. Tidak ada sama sekali kesamaannya dari seluruh sisinya, tapi dia sesuai dengan kelayakan sepantasnya bagi Allah yang maha sempurna, ya. Maka ini jalan keluarnya, dan inilah manhaj yang paling selamat yang diajarkan oleh para salaf kita dalam menyikapi asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun
orang-orang yang suka mentakwil, apalagi mentaktil atau mentashbih, bagi mereka susah memahami yang semacam ini. Bagi Ahlussunnah sangat mudah, ya, dengan tetap menjaga tanzih dan adamut tashbih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadis ini ditutup dengan penjelasan bahwa ternyata kisah inilah sababun nuzul. Kisah inilah sebab turunnya firman Allah di surat Al-Hasyr di ayat ke-9. Ya, pujian kepada orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka bahkan mendahulukan, yu'thirun, mendahulukan tamu-tamu mereka, saudara-saudara mereka, melebihi kepentingan diri mereka sendiri, walaupun mereka juga sangat butuh. Mereka juga lapar malam itu. Bahkan bukan cuma mereka, kalau mereka mungkin orang tua bisa bersabar, tapi anak ini, anak yang susah bisa bersabar, susah tidak makan, tapi demi menjamu tamu maka mereka rela mendahulukan kepentingan tamu. Ya, ternyata Allah puji itu dengan menurunkan ayat ini, dan Allah bahkan memberikan bandingan kepada kita. Wa may yuqashuha nafsih, ya, siapa yang dibebaskan dari kekikiran dirinya. Ini setiap kita ada bakat potensi kikir, ya. Wa uhdiratil anfus asyuh, setiap jiwa itu ada bakatnya kikir. Tapi yang beruntung adalah wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang dijaga, diselamatkan, dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan di antara mereka paling terdepan di antara mereka adalah kaum Ansar radhiyallahu taala anhum. Maka sangat tidak heran, ya, jika Allah memilih orang Ansar sebagai tuan rumah yang memfasilitasi dan menyambut kedatangan hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekian ini, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.